Shalom untuk kita semua. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan subnetting IP address dengan dosen pengampu kami, Pak Dede Kuswanto, Eskom Mkom, dengan kami yang beranggota, saya sendiri Beni Senjaya Sarwata, David Immanuel, Marcelino Ivanli Huta Barat, Fadli Husaina Pahutar. Yang pertama yaitu penjelasan subnetting, yaitu pengertian teknik memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Subnetting juga bisa membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Fungsinya yaitu mengefisienkan alamat IP, yang kedua meningkatkan manajemen jaringan, yang ketiga meningkatkan keamanan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja sehingga manajemen jaringan menjadi lebih baik dan optimal. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Bukan subnetting dari 192.168.100/27. 27 ini artinya angka 1 pusatnya itu ada sebanyak 27 dan angka nolnya ada 5. Jadi didapat X sama dengan 3. Nah, X itu banyak 1 di bagian yang akhir. Dan Y sebanyak 5. Y-nya itu adalah 0. Sini bisa kita lihat Y-nya sebanyak 0-nya itu sebanyak 5. Jadi subnet yang bisa didapat dari angka biner ini adalah 255.255.255.224. Sama subnet. Subnetnya itu 2 pangkat X. Di mana tadi X-nya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk hostnya itu 2 pangkat E dikurang 2. Jadi Y-nya itu adalah 5. Jadi 2 pangkat 5 kurang 2. Banyak 30. Nah, 30 ini merupakan banyak isi. Dan 8 ini adalah gangnya. Itu blok subnetnya itu 256 kurang 224. Jadi 32. Untuk tabel subnetting bisa dilihat seperti ini. Jadi nanti dia ada, kan tadi ada 8 gang. Jadi tabelnya itu memiliki 8 kolom dari 192.168.100.0 sampai 192.168.100.224. IP broadcast itu adalah IP network dikurang 1, di mana saya lihat 192.168.100.31, di mana itu dari ini 32 dikurang 1 jadi 31. Selanjutnya kolom 2 juga seperti itu, 64 kurang 1 jadi 63. Begitu seterusnya sampai ke gang ke-8. IP awal dia didapat dari IP network tambah 1. Jadi kita lihat ini dia menjadi 1. Dan ini 33, ini 65 sampai ke gang ke-8. Dan IP akhirnya itu IP broadcast dikurang 1. Jadi lihat ini yang di 30, ini dia 62, 94, 126 sampai ke 254. Jadi seperti itu penjelasan untuk soal nomor 1. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Tentukan subnetting dari 192.100.110/0/29. Di sini kita bisa melihat bahwa satunya itu ada 29, lalu nolnya ada 3. Lalu kita bisa mengetahui bahwa X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 3, di mana X-nya itu dari satunya ada 5 dan Y-nya ada dari 0, 3, maka Y-nya sama dengan 3. Lalu subnet mask 255, 255, 255, 248. Lalu kita bisa menentukan subnet 2 pangkat X sama dengan
2 pangkat 5 karena X sama dengan 5, jadi sama dengan 32. Lalu menentukan host, yaitu 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2, yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka hostnya 6. Lalu blok subnet 256 dikurang dari sini 248, maka sama dengan 8. Maka setiap blok memiliki 8 IP. Lalu kita bisa melihat ada tabel-tabel subnetnya yang bisa kita lihat dimulai dari 192, 100, 110, 0. Dan IP awal itu merupakan IP network dan IP akhir itu merupakan IP broadcast. Di sini kita bisa melihat bahwa akan berlanjut terus sampai dengan 247 karena tidak boleh melebihi dari 248 ini. Ini untuk soal nomor 3, tentukan network ID, IP broadcast, IP host dari 202.100.4.50/28. Langkah yang pertama adalah kita harus tahu bahwa prefix 28 atau bit 28 ini merupakan kelas apa. Di sini 28 merupakan kelas C. Maka 255.255.255.0. Maka net ID-nya adalah 202, 100, dan 4. Sedangkan untuk kelas ID-nya adalah 50. Nah, untuk IP total ini merupakan 16. Kenapa? Karena IP total dari 28 merupakan 16. Kelipatan 16 pada kelas C. Maka host ID tadi dibagikan dengan IP total 50 bagi 16, maka dapatnya 3 dan menyisakan 2. Nah, kalau ini tidak ada sisanya, maka 50 ini merupakan IP network. Namun karena ini terdapat sisa dalam pembagiannya, maka 3 kali 16 merupakan IP networknya, yaitu IP networknya adalah 202.100.4.48. Nah, untuk IP broadcastnya, maka kita jumlahkan saja sampai yang ke-16. Berarti 202.100.4.63. Nah, untuk hostnya, untuk host awal dan host akhir berada di range 202.100.4 dan 49 sampai 202.100.1.4.62. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan masih kurang jelas pada video penjelasan ini, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.